Anda tahu, sebagai masyarakat adat yang menjalani kehidupan yang lekat dengan budaya lokal, sungguh memalukan bahwa kami diabaikan dan diperlakukan tidak adil. Aktivis masyarakat adat dari Kepulauan Selat Torres menghadiri konferensi iklim PBB COP ke-27 di Mesir. Perwakilan dari mereka, Yesi Mosby, menyebut nih kalau dunia telah salah memperlakukan masyarakat adat. Dunia tidak mendengar suara mereka. Kami masih berlatih selama lebih dari 60.000 tahun. Dan kami punya banyak hal untuk ditawarkan. Dan dunia punya banyak hal untuk dipelajari dari kami dan apa yang kami ketahui tentang Ibu Pertiwi kami. Masyarakat adat di berbagai belahan dunia merasakan betul nih dampak perubahan iklim. Mereka mulai angkat suara dan begitu pun di Indonesia. Planet ini adalah rumah besar kita. Ini rumah betang kami. Dan ketika satu krisis terjadi di satu tempat, Anda tidak bisa hanya duduk dan menonton. Generasi muda dari salah satu suku di Kalimantan, Emanuela Sinta, melalui The Guardian melontarkan kritik dan harapan kepada para pemimpin dunia yang rutin bertemu di konferensi iklim PBB. Iya sih, jangan sampai kita terus-terusan ngomong dan diskusi soal menjaga hutan, tapi malah nggak mampu menyelamatkan 1 inci pun bagian dari hutan itu. Victoria Tauli Corpus, pelapor khusus PBB tentang hak-hak masyarakat adat, mengatakan, banyak masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam untuk makanannya sendiri, untuk mata pencariannya sendiri. Jadi ketika angin topan, kekeringan, banjir terjadi, maka ini meningkatkan tingkat kemiskinan di antara mereka. Masyarakat adat paham betul bagaimana hidup berdampingan dengan alam sembari melestarikannya. Kini malah mereka yang berada di barisan paling depan merasakan dampak perubahan iklim. Sains sekitar kita. Sains punya peran dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Sains sekitar kita. Ketemu lagi di Sains Sekitar Kita season ketiga. Saya Muhammad Syarif Acil. Dan saya Cornelia Wendelina. Di episode sebelumnya kita udah banyak bahas soal bagaimana sih dampak perubahan iklim itu pada masyarakat perkotaan ya Kak Acil. Yes. Yang kelewat nih buat kamu yang belum pernah denger, mungkin boleh ya nanti dengerin episode-episode sebelumnya. Nah kali ini kita mau lihat gimana sih dampak perubahan iklim terhadap masyarakat adat atau suku-suku asli. Emanuela Sinta yang suaranya tadi kita dengar di awal ya adalah pendiri Yayasan Ranuelum. Dalam wadah ini generasi muda suku Dayak itu menyuarakan persoalannya terkait isu sosial, hak asasi, juga lingkungan hidup, terutama nih hutan dan juga lahan gambut di Kalimantan. Ini dijelasin sama Emanuela dalam salah satu postingan di akun YouTube Yayasan Ranuelum. Saya lahir dan dibesarkan di Kalimantan. Dan tentu saja lahan gambut menjadi bagian dari hidup saya. Situasi di Kalimantan saat ini lahan gambutnya di Kalimantan Tengah sudah rusak parah. Karena tata kelola lahan yang salah dan tentunya juga karena perubahan iklim. Panas matahari pun bisa memicu kebakaran di lahan gambut. Dan itu sudah terjadi selama 23 tahun. Jadi sekarang kami melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk memulihkan ekosistem lahan gambut di Kalimantan Tengah. Emanuela menyaksikan dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan tempat tinggalnya. Dia bilang nih, kalau salah kelola hingga pemanfaatan sumber daya yang enggak berkelanjutan itu yang jadi biang keladinya. Dan kini, perubahan iklim membuat situasi menjadi lebih buruk. Hutan yang hilang membawa pergi segalanya. Bukan hanya pepohonan dan juga satwa, tapi juga tradisi dan kebudayaan. By the way nih Kak Acil, problem yang dirasakan Emanuela itu juga dirasakan kawan kita, namanya Jangat Tiko, pemuda kader Sekolah Rimba. Sekolah Rimba ini sekolah untuk anak-anak orang rimba atau suku Kubu di pedalaman hutan Jambi, Sumatera. Sebenarnya kalau bicara apa sih arti hutan itu bagi orang rimba, ya itu adalah salah satu tempat tinggalnya orang rimba. Karena memang orang rimba selalu menjaga hutannya dengan bagus, dia tetap di hutan. Ya mungkin karena memang usul asal orang rimba itu di dalam hutan, jadi ya bagaimana cara dia mempertahankan hutannya tetap lestari dan bagus istilahnya. Alright Nel, kita kenalan lagi sama satu orang namanya Nelce Etivera Asem.
Dia adalah Ketua Eco Defender Jayapura. Jadi Eco Defender ini adalah program Yayasan Ekonusa yang punya tujuan untuk mendorong generasi muda untuk jadi pelopor aksi lingkungan. Masyarakat Papua pada umumnya menyebut hutan itu adalah mama, hutan itu adalah ibu yang memberikan kami makan. Saya juga ingat kata-kata dari Kakak Cato, itu seorang chef yang dia juga mengembangkan bahan makanannya itu dari yang tradisional gitu. Beliau mengatakan bahwa hutan itu adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Bagi kami, hutan adalah mama, karena ketika kami ke hutan, itu apa yang kami perlukan kami dapatkan semua dengan gratis. Menurut saya, hutan itu sangat penting untuk kami masyarakat asli Papua. Nah, ada nih Kak Cato, ya. Nama lengkapnya adalah Charles Toto. Dia adalah juru masak hutan atau jungle chef di Papua. Pernah lihat nggak, Nel? Kalau nggak pernah, buka Google ya. Okay. Jadi Kak Cato ini tuh dia kalau dia mau masak nggak pakai kompor, dia pakai bakar batu nama tekniknya. Dan kadang juga tuh dia manfaatin yang namanya kulit pohon kayu putih. Bahan baku masakannya dia peroleh juga dari hutan Papua. Keren banget kan? Banget, interesting juga ya. Sebagai anak yang udah lama nih tinggal di Jawa dan jarang banget lihat hutan dalam keseharian, aku jadi penasaran Kak Acil, berapa sih sebenarnya luas hutan di sana? Bentar ya, aku googling dulu nih. Kalau dilihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, luas tutupan hutan di Papua itu yang terluas loh di Indonesia, sekitar 34 juta hektar. Ini data tahun 2020 sih, tapi luas banget ya. Yap. Nah, karena itu luas, keberadaannya itu sangat penting buat masyarakat Papua dan juga suku-suku pedalaman di sana nih. Bayangin nih, kalau misalnya hutannya rusak atau mungkin dialihfungsikan, ini jelas bakal ngeganggu keberlanjutan hidup orang-orang tadi gitu, Nel. Bener Kak, itu juga yang dirasakan oleh Piko dan juga orang rimba lainnya di Jambi. Banyak persoalan yang memang dihadapin oleh orang rimba, itu penyerobotan hutan atau perkebunan skala besar atau perusahaan itu yang memang saling rebutan dengan hutan-hutannya orang rimba sekitar. Jadi kalau bicara kondisi hutan saat ini gimana ya, kalau menurutku udah sangat tipis sekali. Mungkin kalau kita bicara mungkin 50% udah hancur semua. Jadi pada tahun 2014 pernah ramai nih pemberitaan soal kematian orang rimba ya. Juga sebagian dari mereka yang terpaksa mengemis karena terdesak keluar dari hutan, yang hutan itu adalah rumahnya sebenarnya. Nah, lalu di tahun 2015, Presiden Joko Widodo berencana membangun kawasan terpadu bagi mereka di Bukit Suban. Itu ada di Kabupaten Sarolangun. Lokasinya itu di lereng Taman Nasional Bukit 12. Semestinya nih ya, pembangunan itu dimulai awal 2016 dengan mendirikan sekitar 70 unit rumah bagi orang rimba, tapi sayangnya gagal. Jadi intinya pemerintah itu luput nih memikirkan bagaimana orang rimba yang biasa hidup nomaden dan juga berburu itu bisa mencukupi kebutuhan hidup ketika mereka dipaksa menetap. Nah, pemerintah hanya membangun rumah, tapi mereka tuh kayak nggak punya itikat untuk memulihkan ruang hidup orang rimba yang digerus korporasi. I see, ini mirip sama yang terjadi di Papua saat ini kalau menurut Nelce tadi. Dari data yang saya lihat dari Greenpeace, itu LSM lingkungan juga, itu sejak 2021 sampai 2020 total deforestasi di Papua mencapai 641,4 ribu hektar. Saat ini 7,5 juta hektar hutan juga terancam mengalami deforestasi. Akhir-akhir ini yang kita di Jayapura sendiri itu di Lembah Grenawa kalau tersalah itu saat ini mereka sedang melakukan penolakan terhadap perusahaan sawit. Jadi menurut saya laju deforestasi di Papua juga menurut saya agak cukup cepat. Lembah Grimenawa di Kabupaten Jayapura adalah hutan rimba dan juga hutan hujan tropis. Tahun 2012, Bupati Jayapura ngasih izin konsesi pada PT Permata Nusa Mandiri untuk ngebuka lahan sawit. Izinnya kemudian dicabut tahun kemarin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi perusahaan ini masih bandel dan ngebuka lahan hutan di Lembah Grimenawa. Ini tuh bikin masyarakat adat sana marah, Nel. Dan yang lebih excitingnya lagi, sebenarnya Lembah Grimenawa ini itu habitatnya burung cendrawasih. Kan kita sebagian suku di Papua, kami punya mahkota itu kan ada sebagian yang menggunakan cendrawasih. Jadi ketika cendrawasih itu, ketika dia ada itu menunjukkan bahwa hutan itu masih utuh.
belum diganggu oleh manusia gitu. Kalau seandainya hutan rusak, dengan sendirinya cendrawasih itu dia akan kehilangan dia punya habitat atau tempat tinggal. Dengan sendirinya dia mungkin akan berpindah tempat atau mungkin punah. Dan itu akan berpengaruh pada kita yang menggunakan itu. Yang hilang bukan hanya harapan dan nominal saldo di rekening ya, tapi hutan hilang, nggak cuma hutan, tapi tradisi sama budaya masyarakat juga hilang, Nel. Bener banget, Kak. Tapi sebenarnya ya Kak Acil, ini tuh udah lebih dulu terjadi sama orang rimba di Jambi. Kalau tradisi yang terdampak memang udah terasa juga, karena memang seharusnya dulunya upacara bebala itu setiap pernikahannya orang rimba itu dilakukan untuk upacara itu, sekarang udah mulai berkurang karena itu tadi tergantung dengan berkurangnya ruang hidup orang rimba yang memang lagi murni. Dan dampak-dampak seperti itu karena memang di salah satunya karena memang orang rimba mulai bercampur baur dengan orang luar, maupun itu di tempat kehidupan orang rimba maupun itu di luar. Dia mulai bercampur baur dan pergaulannya mulai maju dengan kehidupan orang luar, barulah dampak-dampak yang seperti itu yang udah mulai istilah orang rimba rasakan untuk saat ini. Tempat-tempat yang memang dilindungin oleh orang rimba, kayak berapa jenis pohon itu dilindungin, karena memang salah satu kelahiran anak orang rimba di sana kan dia harus mempunyai 2 batang pohon dalam satu anak, itu yang namanya itu Sentubung sama Songore. Dua pohon itu selalu dilindungin untuk tanda lahirnya anak di orang rimba. Terus beberapa tempat yang memang bagi orang rimba itu tempat dewa-dewanya orang rimba itu dilindungin sama sekali. Kayak Tanah Terban, Tanah Tempelanai itu dilindungin semua karena itu tempat dewa-dewanya orang rimba. Banyak sekali kalau menurut Mbak aku tempat-tempat yang memang dilindungin oleh orang rimba. Tempat melahirkan, terus tempat-tempat dewanya orang rimba itu sangat dilindungi. Sebagian besar aktivitas orang rimba itu bergantung pada hutan. Sebenarnya sedih sih lihat mereka yang sekarang jadi sulit banget memenuhi sandang pangan, sulit juga melaksanakan tradisi dan ritual yang udah diyakini tuh turun-temurun karena mereka terdesak keluar dari rimba rumah mereka. Beradaptasi dengan kehidupan baru di luar hutan itu kan bukan perkara yang mudah ya Kak Acil. Kalau jenis kayak kesehatan, terus pendidikan bagi orang rimba itu belum ada tersentuh dari pemerintahan sama sekali. Karena ya salah satunya di orang rimba, apalagi lah pendidikan maupun itu kesehatan itu belum ada. Akses jalan pun untuk menuju ke wilayahnya orang rimba itu belum ada sama sekali. Jadi itu yang memang dirasain sekali bagi orang rimba, karena ketika orang rimba ada yang sakit, ada yang mau bawa keluar itu posisinya susah sekali untuk orang rimba. Jadi dampak-dampak yang seperti itu sebenarnya yang memang kalau bisa harus dibantu oleh pemerintahan. Orang rimba tanpa rimba itu gimana ya? Identitas mereka tuh bisa tergerus zaman gitu. Dan sekarang mereka dihadapkan pada problem lain yang gak kalah serius. Dulunya orang rimba selalu bisa menentuin tahun ini bulan berapa atau tanggal berapa dia musim hujan, tanggal berapa bulan berapa itu musim panas. Itu di sana orang dulunya menentuin biar orang rimba bisa bercocok tanam, bertani. Kalau saat ini orang rimba tidak bisa yang namanya menebak, jadi cuaca selalu gagal panen karena memang itu tadi di perubahan cuaca, perubahan iklim ini itu dampak-dampak yang memang dirasakan oleh orang rimba. Teman kita Nelce di Papua juga punya cerita yang sama soal gimana nih perubahan iklim jadi makin menyulitkan hidup masyarakat adat di sana. Kalau macam untuk dampaknya dari krisis iklim ada. Kami sempat kemarin ke Kampung Enggros, itu kampung di dekat Teluk Yoteva. Itu kami sempat cerita-cerita dengan kepala kampungnya dan beliau mengatakan bahwa saat ini mereka untuk mencari ikan hasil tangkapannya sangat kurang sekali. Bahkan mereka harus keluar mencari lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil tangkapan mereka gitu. Mendapatkan ikan dan jumlahnya tidak sebanyak seperti dulu. Nah, Nelce sama teman-temannya nggak bisa diem gitu aja.
kita anak muda, kita punya peran yang sangat penting. Jangan pikir bahwa kita masih muda jadi belum punya tanggung jawab yang serius. Sebenarnya kita yang muda, kita harus berpikir dan lebih mengambil peran karena kedepannya kita yang masih tinggal di dunia. Apa nih yang dilakukan Nelce dan teman-teman dari Eco Defender? Untuk menanggapi krisis iklim, itu kami sering melakukan penanaman pohon. Yang pertama itu untuk membantu untuk debit air. Jadi di sini kami ada punya program yaitu tanam rawat. Kemudian kami juga berusaha untuk merawat sampai bertumbuh di Siklop maupun di Teluk Yotefa tadi. Kami juga kadang bekerja sama dengan BMKG meminta bantu mereka juga untuk memberikan kami pemahaman juga untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa krisis iklim itu nyata. Kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menyadarkan teman-teman atau adik-adik supaya kita menanggapi secara serius terkait dengan krisis iklim yang terjadi saat ini. Of course, ini bukan tugas anak muda aja. Nelce juga ngingetin pemerintah yang punya wewenang dan juga kuasa yang lebih besar untuk melindungi dan juga ikut mengambil tanggung jawab. Seperti yang di Cagar Alam Siklop, itu kan cagar alam yang sebenarnya harus dilindungi, bahkan sudah ada aturannya. Tapi yang terjadi masih saja ada yang masuk melakukan penebangan pohon, terus kayak alih fungsi lahan juga masih dilakukan. Kemudian saya juga ambil contoh Taman Wisata Alam Teluk Yotefa, itu juga sebenarnya dilindungi. Tapi yang saat ini terjadi adalah karena kepentingan pembangunan terpaksa mereka harus merusak daerah yang dulunya dipenuhi dengan mangrove, sekarang harus berkurang. Menurut saya mungkin lebih ke pemerintah tidak hanya membuat aturan, tapi kalau bisa ya memiliki perhatian yang lebih ini biar untuk terkait dengan jangan sampai terjadi alih fungsi lahan di daerah-daerah seperti ini. Dari cerita dua teman kita tadi, ini udah jelas banget saat lingkungan berubah karena deforestasi, pemanfaatan yang salah dan juga perubahan iklim, maka identitas masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada kelestarian lingkungan ini bakal keancam juga. Iya ya Kak Acil, perubahan bentang alam, hilangnya habitat itu juga mempengaruhi budaya dan tradisi, dan membuat mereka rentan terhadap perlakuan diskriminatif dari kelompok masyarakat lainnya. Pesan kuda untuk pemuda-pemuda Indonesia ya tetap semangat untuk melestarikan alam dan untuk menjaga budaya biar tetap terjaga dan terlindungi. Ketika terjadi perubahan-perubahan iklim nanti kita yang nanti ujung-ujungnya merasakannya. Jadi kita harus sama-sama mengambil peran untuk membicarakan terkait isu ini atau melakukan aksi-aksi yang nyata untuk mengatasi perubahan iklim. It's a wrap for this episode dan kita ketemu lagi di episode berikutnya Sains Sekitar Kita ya. Kalau yang pengen tahu info lebih lengkap, cek aja Instagram @kbrprime dan juga @kbr.id. Saya Muammar Syarif Acil. Dan saya Cornelia Wendelina. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami mau dengar saran dan komentar kamu ya. Yuk sampaikan melalui podcast @kbrprime.id. Bye! Sains Sekitar Kita. Sains punya peran dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Sains Sekitar Kita.